Hai hai hai, ketemu lagi. Kali ini aku mau berbagi tentang cara memutihkan pakaian tanpa harus menggunakan pemutih. Karena kalau pemutih itu dia cepat membuat baju lebih rusak dan baju lebih tipis, pokoknya rusak deh. Kalian bisa lihat nih, baju putih di rumah aku tuh udah dekil banget. Jadi ini aku sengaja pisahin baju putih dengan baju berwarna, lalu aku rebus air ya, kurang lebih 6 liter. Oh ya, sebagai catatan, air di rumah aku tuh memang kurang baik, jadi ya gitu, baju jadi kotor. Nah, bahan yang disiapkan itu yaitu perkarbonat, soda as, dan sitrun. Perkarbonat itu fungsinya untuk memberikan efek bersih, pembersih, pemutih, penguat, dan penghapus noda. Sedangkan soda as gunanya untuk dia kayak membersihkan lemak-lemak gitu ya. Kadang kan ada noda-noda bandel gitu. Nah, itu gunanya si soda as. Sementara sitrun dia gunanya untuk mengurangi atau membersihkan kerak-kerak membandel gitu ya. Pokoknya kalian bisa search aja di Google gimana caranya. Nah, takaran-takarannya aku sudah taruh juga ya di video. Jangan lupa tambahin deterjen untuk biar wangi aja gitu. Terakhir aku masukin air panas yang sudah benar-benar mendidih. Nah, ini kalian aduknya pakai kayu ya, jangan pakai tangan, tangannya melepuh ya kan. Kalian penuhin ember, lalu setelah itu kalian aduk dan kalian masukin baju yang putih itu mumpung masih panas. Nah, maksudnya kalau misalnya nggak muat nggak apa-apa, atau airnya kurang nggak apa-apa, kalian tambahin dengan air dingin ya. Karena tadi kalian lihat bajunya banyak banget kan, jadi aku bikin dengan 2 ember dengan cara yang sama, karena ternyata nggak muat ya satu tempat, airnya juga kurang. Nah, jadi masih ada sisa air, terus aku masukin ke ember yang satunya, takaran yang sama. Kalau kalian menggunakan cara ini, pastikan air di rumah kalian itu memang lagi keadaannya bersih ya. Karena kenapa? Biar lebih maksimal gitu hasilnya. Nah, aku tuh ini udah kali kedua. Yang pertama aku coba dulu, ternyata berhasil. Makanya aku berbagi ilmu kepada kalian. Mungkin kalian juga udah tahu ya. Nah, kalau misalkan kalian bilang ada kan pemutih yang nggak merusak pakaian, iya sih memang ada, tapi menurut aku ini lebih efektif dan lebih nyata hasilnya gitu. Kalau pakaian ini kan pakai air panas, kalian harus hati-hati ya, jangan sampai tangan kalian kena. Aduh, maaf ya kalau aku ngomongnya rada belibet. Nah, ini aku sudah mulai masukin pakaian-pakaiannya, karena yang bersebelah airnya belum penuh. Karena kenapa? Airnya belum matang. Nah, ini aku rendam sampai airnya benar-benar dingin. Nanti hati-hati ya di part ini, lantai kalian pasti akan licin gitu ya. Jadi hati-hati. Terus udah gitu pakai sarung tangan kalau ada, kalau enggak ya aduk-aduknya pakai kayu karena ini beneran panas. Kalau kurang seperti aku bilang tadi, kalian bisa tambahin dengan air dingin atau air mengalir gitu ya. Pokoknya ini kalian rendam sampai airnya benar-benar dingin. Setelah itu terserah kalian sih mau disikat atau masukin ke mesin cuci. Kalau aku pribadi aku masukin mesin cuci ya. Karena kenapa? Karena aku nggak kuat nyuci pakai tangan gitu. Oke deh, sampai ketemu di step berikutnya. Nah, ini dia embernya sudah penuh nih, aku isi pakai air dingin ya. Jangan kaget kalau misalnya kalian lihat air kalian itu jadinya kuning. Tuh lihat, ini sudah keisi semua ya, udah kurendam semua baju putihnya. Jangan kaget melihat warna itu, karena kenapa? Itu proses pembersihannya ya. Berarti larutan tadi itu berfungsi dengan baik. Jadi air itu pasti akan jadi kuning butek, pokoknya geli deh ngelihatnya. Nih aku perjelas lagi ya, tuh airnya butek kan. Ya, jadi jangan kaget, jangan geli ya, karena memang ini prosesnya begini. Untuk pemurnian tuh begini, pemutihan tuh begini. Nah, ini aku rendam kurang lebih 4 jam ya. Dan harus hati-hati ya, ini lantai pasti akan licin banget, walaupun udah disiram masih agak licin ya, jadi harus hati-hati. Nah, ini aku langsung masukin ke mesin cuci, karena kenapa? Aku nggak kuat untuk nyikat pakai tangan. Aku masukin ke mesin cuci, aku putar selama 25 menit. Ya, 25 menit aku putar tanpa menggunakan deterjen. Jadi cuman pakai air aja. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuang cairan yang larutan itu loh.
kita buang biar habis ini kita bisa netralin dia pakai citron. Nah, ini 15 menit terakhir sebelum akhirnya selesai penggilingan yang pertama. Nah, di step ini setelah kalian buang airnya itu sebenarnya terserah sih kalian mau bilas lagi atau enggak. Atau misalnya di bilasan kedua kalian mau tambah misalnya vanish gitu, nggak apa-apa sih, boleh juga. Tapi kalau misalnya kalian mau bilas 2 kali habis gitu kalian mau pakai citron juga boleh. Sebenarnya sih bebas ya habis ini, tapi yang penting terakhir kalian harus pakai citron. Kenapa? Karena citron itu kayak yang aku bilang tadi, fungsinya apa tadi ya. Nah, aku pakai di sini sebanyak 4 sendok makan citron, lalu aku bilas selama 15 menit. Habis gitu aku buang airnya. Setelah aku buang airnya, terus aku bilas sekali lagi untuk benar-benar bersih. Nah, di step itu juga terserah sih kalian mau pakai pewangi atau enggak tuh terserah. Tapi kalau aku udah nggak mau pakai pewangi lagi. Terus ini udah selesai, langsung aku buang airnya dan aku keringkan. Nih kalian bisa lihat ya, ini belum dikeringin. Ini mungkin karena gelap kali ya jadi nggak kelihatan, tapi sebenarnya ini udah mulai putih ya. Ini sudah putih loh sebenarnya. Nanti di jemuran aku akan tunjukin lagi gimana putihnya. Tapi ini udah putih loh sebenarnya. Nah, ini aku keringin seperti biasa. Sambil ini dikeringin, aku kerjain ke ember yang kedua. Kan kalian inget tadi ya, aku pakai ngerendamnya di 2 ember. Nah, aku ngerjain ember yang kedua, takarannya sama, caranya sama, terus stepnya juga sama gitu. Nah, habis ini aku keringin, lalu aku akan tunjukkan kalian gimana hasilnya setelah dijemur ya. Ini bajunya yang step pertama, kalian bisa lihat kan putih banget tuh spray. Nah, kalian ingat gak dengan baju yang aku tunjukin ini? Ini kan tadi dekil banget kan. Nah, tapi lihat nih sekarang tuh udah kinclong lagi, udah bersih lagi. Jadi cara ini efektif banget ya untuk kalian pakai untuk memutihkan pakaian kalian. Jadi kalau punya pakaian putih jangan langsung dibuang, tapi kalian bisa bersihkan dengan cara ini. Tapi harus diingat, waktu kalian menggunakan cara ini pastikan air di rumah kalian itu benar-benar sudah bersih ya, nggak bersih banget seperti aku tuh, masih sebenarnya airnya masih agak kuning tapi tetap bisa cerah gitu bajunya gitu deh. Oke deh, itu dulu video aku kali ini. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Semoga aku bisa berbagi tips-tips yang aku pakai di rumah tanggaku. Sampai ketemu lagi ya, bye.